Oke, bagi calon peserta sekolah kedinasan, khususnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, perhatikan video ini, karena video ini mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan apakah gigi bolong bisa masuk STAN. Oke, simak terus dan saya langsung bahas. Karena kalau misalkan masuk sekolah kedinasan, itu ketat sekali. Di antaranya, kalian harus sehat, harus bugar. Maka dari itulah semua menjadi syarat khusus atau justru memang tes-tesnya dari situ. Nah, kalau misalkan gigi bolong, itu ternyata tidak berpengaruh apapun. Tapi lebih baiknya gigi yang berlubang itu ditambal atau dicabut. Tidak ada persyaratan khusus seperti tes kesehatan gigi TNI Polri. Kalau TNI Polri kan ada persyaratan gigi berlubang harus ditambalin, gigi berjejal harus dirapikan, dan gigi yang sudah dicabut itu tidak boleh lebih dari 3-4 berderet. Nah, kalau misalkan tes sekolah kedinasan STAN, itu sebenarnya yang diperhatikan adalah tinggi badan dan mata minus. Nah, itu menjadi nilai yang kurang baik dibanding gigi berlubang. Oke, alangkah baiknya di sini dari website ini tidak ada ketentuan khusus untuk gigi bolong. Tidak bisa masuk sekolah STAN. Kenapa? Karena di sini dijelaskan di webnya, yang penting gigi itu sehat. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalkan gigi bolong didiamkan, itu boleh nggak? Jawabannya, ya skornya akan turun atau kurang baik. Karena notabene yang memeriksa di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu atau STAN adalah sebagian dari dokter gigi. Jadi, keadaan gigi itu harus sehat. Paling tidak, gigi berlubang itu ditambal, gigi yang sisa akar itu dicabutin, dan gigi-gigi yang mengganggu penampilan bagian depan itu diperbaikin. Misalkan, ada kemungkinan giginya terjadi fluorosis atau warnanya ada putihnya di bagian salah satu gigi tersebut. Bisa jadi lebih. Fluorosis itu terjadi karena adanya penampakan yang kurang baik pada bagian gigi itu. Jadi fluorosis itu merupakan suatu kelainan struktur email yang bercak atau cacat molted enamel sebagai dampak asupan dari fluoride yang berlebih. Nah, pada masa pembentukan gigi. Oke, masalah itu akan mengganggu penampilan. Nih, gambarnya saya akan tampilkan di sini. Karena persis hari ini ada seorang laki-laki, salah satu calon dari peserta tes sekolah kedinasan, yaitu STAN itu sendiri, dia mengeluh bahwa giginya itu ada bercak putihnya. Dia melihat bahwa gigi depannya itu ada bercak putihnya. Bercak putih itu tidak bisa dihilangkan dengan cara sikat gigi. Nah, dia konsultasi dan menanyakan, ini karena apa? Nah, saya jelaskan tadi, ini fluorosis. Terus penanganannya adalah kita buka dulu lapisan gigi yang terbentuk itu. Bisa ditambal walaupun tidak berlubang atau bisa dipasangkan jaket. Oke. Kalau pada kasus ini, penanganan yang tepat adalah bagian yang putih, yang fluorosis itu harus dihilangkan. Lalu kita tambal ulang dengan tambalan sewarna gigi. Nah, yang nantinya kita samarkan pada gigi depan tersebut sehingga tidak terlihat kalau misalkan gigi itu terjadi penampakan bercak putihnya. Nah, intinya yang bercak putih itu nanti akan hilang dengan digantikan bahan tambalan gigi. Tapi sejatinya kalau misalkan gigi dengan keadaan fluorosis seperti ini, itu sebenarnya bukan gigi berlubang. Oke? Melainkan gigi ini akan mengganggu penampilan. Sehingga pada saat tes kedinasan, maka kurang percaya diri dari
peserta didik ini. Jadi, yang saya sarankan walaupun ini diagnosanya bukan karies atau gigi bolong, maka gigi yang bagian depan ini akan ditambal. Dibuka dulu lapisan putihnya. Nah, setelah itu dilapisin dengan lapisan baru. Tindakan penambalan tersebut mirip seperti veneering. Jadi membentuk lapisan gigi dengan bahan tambalan yang sewarna gigi, yaitu tambalan sinar. Bisa dilakukan dengan one visit atau satu kali kunjungan, tergantung dari banyaknya fluorosis ini. Nah, alhamdulillah, perhatikan gigi ini cuma satu gigi depan. Biasanya fluorosis itu terjadi 1-2 gigi, bahkan 3-4 gigi. Tapi tergantung, tidak serta-merta memang seperti itu kondisinya. Bisa jadi lebih putih sedikit-sedikit kecil-kecil, menyebar, atau memang terlihat satu gigi tapi putihnya itu lebih besar. Tapi satu gigi yang terjadi. Nah, ini alhamdulillah satu gigi. Oke, untuk yang gigi depan tersebut, itu akan saya lakukan untuk penambalan veneering pada bagian gigi depan tersebut. Itu rencana perawatan untuk gigi depan. Nah, ternyata ada lagi. Saya periksa dari ujung atas sampai ujung kanan bawah. Itu ternyata ada gigi berlubang. Gigi bolong seperti ini, itu tandanya sudah sisa akar. Perhatikan, kalau misalkan bagian giginya itu masih utuh, itu mungkin akan bisa dilakukan perawatan saluran akar. Tapi keadaan gigi ini, mahkotanya itu sudah habis. Mahkotanya sudah habis, dikelilingin mahkota bagian leher gigi yang hitam. Pastinya hitam tersebut menandakan karies yang meluas sampai ke akar gigi. Pada bagian bifurkasi pun sudah kena karies, penyebaran karies tersebut. Bifurkasi itu apa? Kalau misalkan gigi, itu ada 2 akar seperti ini untuk gigi bawah. Nah, perbatasan dari akar gigi tersebut itu namanya bifurkasi. Nah, kalau misalkan indikasi dari penambalan gigi, bifurkasinya itu tidak boleh pecah atau tidak boleh terkena. Itu baru bisa dilakukan perawatan saluran akar yang nantinya mahkotanya bisa dibikinkan pasak atau jaket pada bagian gigi tersebut. Jaket untuk mahkotanya, pasak untuk akar giginya. Dan ternyata keadaan ini itu tidak bisa dilakukan perawatan. Kenapa, Dok? Iya, lihat saja bagian dari mahkota giginya sudah habis. Terus bagian mahkota giginya itu sebatas leher gigi yang dikelilingin karies hitam. Karies hitam itu menandakan kerapuhan pada gigi tersebut. Oke, jadi indikasinya adalah pencabutan. Nah, gigi bolong seperti ini, kalau misalkan didiamkan saja lalu kalian ikut tes STAN menjadi peserta sekolah tinggi akuntansi negara tersebut, itu pasti akan berkurang walaupun dari peraturan STAN-nya tersebut gigi bolong tidak masalah. Iya, gigi bolong tidak masalah memang. Cuman kalau misalkan gigi bolong yang indikasinya sudah harus dicabut, berarti kalian harus cabut gigi tersebut. Oke, dipasangkan gigi palsu enggak? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena untuk syarat masuk STAN itu tidak ada peraturan dipakaikan gigi palsu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi begini, kalau misalkan setelah pencabutan itu dibiarkan saja sampai dia sembuh, terus kamu coba tes STAN, itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting gigi berlubang yang harusnya dicabut itu sudah tercabut. Nah, tapi untuk kesehatan gigi dan mulut kita, setelah pencabutan itu harus dipasangkan gigi palsu. Kenapa? Karena lama-kelamaan gigi yang sebelahnya itu, gigi tetangganya itu akan miring-miring apabila gigi yang setelah dicabut itu tidak dipasangkan gigi palsu. Paham ya sampai sini? Untuk kesehatan gigi,
itu harus dipasangkan gigi palsu. Kalau sudah dipasangkan gigi palsu, terus tes gimana? Ya itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalkan gigi setelah dicabut, gigi itu ompong, kalian ikut tes STAN, ya tidak masalah. Asalkan yang lainnya itu tidak ada gigi yang berlubang. Karang gigi tidak ada. Gitu. Hanya ompong satu, itu tidak masalah. Karena di peraturan websitenya, itu tidak menandakan syarat tertentu untuk kesehatan gigi. Kalau misalkan TNI Polri kan harus ya. Kalau misalkan gigi berlubang, ya harus ditambal. Kalau TNI Polri. Dan kalau misalkan gigi berlubang dan harusnya dicabut, itu tidak boleh batas maksimal. Nanti menunjukkan stakes yang kurang baik atau memang tidak lulus. Ya, kalau sekolah kedinasan seperti ini, seperti STAN, itu saya rasa tidak. Oke, gigi ompong pun tidak bermasalah. Dan gigi yang fluorosis tadi, saya sarankan untuk ditambal supaya tidak terlalu terlihat bagian putih-putihnya. Penampilan gigi yang terjadi fluorosis, nilainya kurang baik dibandingkan gigi yang fluorosis setelah dilakukan penambalan atau veneering. Nah, kalau misalkan kasus yang fluorosis seperti itu, veneering atau pakai jaket, masih mending mana? Masih mending veneering yang direct, ditambal langsung, ya. Kalau misalkan dibanding yang jaket, sebenarnya perbandingannya itu melihat ke harga. Kalau masalah jaket itu jauh lebih bagus, tapi harganya juga lebih bagus. Tapi kalau misalkan cuman fluorosis tersebut itu dilapisin ulang dengan bahan tambalan baru seperti direct veneering, itu jauh lebih ekonomis dibandingkan yang pakai jaket tersebut. Sekarang sudah mulai paham ya. Tapi kalau misalkan masih ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Bagi teman-teman atau adik-adik atau saudara-saudaraku semua yang sedang berjuang untuk masa depannya di sekolah kedinasan STAN. Oke, yang paling berpengaruh apa sih dok? Untuk penilaian kesehatan, tes kebugaran, tes gigi dan mulut masuk STAN adalah giginya bersih, tidak ada karies, giginya tidak ada yang berlubang. Giginya kalau misalkan sisa akar sudah indikasinya harus dicabut, ya dicabut dulu, walaupun ompong biarin. Alangkah lebih baiknya pasang gigi palsu, terserah gigi palsunya mau yang permanen atau lepasan. Terus gigi bungsu, dipermasalahkan nggak? Kalau misalkan TNI Polri, itu kan dipermasalahkan. Dan kalau di STAN, yang aku pelajarin di websitenya, itu tidak ada peraturan untuk seperti itu. Yang penting sehat saja. Artinya, kalau misalkan gigi bungsu, itu bukan berarti tidak sehat. Kalau gigi bungsu, tidak harus dicabut. Kalau tidak ada masalah, terjadi gigi bungsu yang miring, tidak ada rasa sakit, tidak ada keluhan pusing, tidak ada keluhan telinga berdenging, ya tidak dicabut pun tidak masalah. Kalau untuk STAN, ya difahamin karena video sebelumnya yang saya sudah upload itu ada tes seleksi TNI Polri. Coba kalian cek, karena itu akan berbeda banget dengan tes kedinasan STAN ini. Nah, sekarang sudah paham. Terus yang selanjutnya, karang gigi lumayan banyak. Saya bersihkan karang giginya. Rencana perawatan sebelum tambal gigi depan. Terus si pasiennya ini, dia mengeluh giginya kurang rapi. Nah, pertanyaannya, dok, gigi kurang rapi, masuk STAN, apakah boleh? Jawabannya, karena tidak ada peraturan di sini. Kalau tidak boleh rapi, boleh masuk STAN atau tidak. Gigi rapi, masuk STAN. Gigi tidak rapi, tidak boleh masuk STAN. Itu tidak ada di sini. Jadi, saran saya, yang penting gigi berlubangnya itu ditambalin. Gigi berjejalnya itu apabila berjejalnya ekstrim, itu segera dilakukan perawatan ortodontik. Supaya apa? Supaya rapi. Kenapa? Karena gigi berjejal itu
dianggapnya kurang baik karena banyak sisa makanan nanti di situ yang nantinya akan dinilai buruk karena ada kemungkinan karies tersebut atau gigi berlubang yang nanti akan timbul di bagian celah gigi yang bertumpuk tersebut. Walaupun tidak ada peraturan dari sekolah kedinasan STAN tersebut masalah gigi berjejal, jadi alangkah baiknya jauh-jauh waktu, jauh-jauh bulan, bila perlu 1 tahun sebelumnya, kalian lakukan perawatan ortodontic treatment. Biasanya dengan disebut perawatan behel, merapikan gigi. Hanya itu caranya untuk merapikan gigi. Ya, bukan dikikir atau bukan dipotong. Lakukan perawatan kedokteran gigi, ya ke dokter gigi. Ya, bukan asal yang penting mau tes, papas. Bukan. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang di awal, yang nguji kalian, yang ngetes kalian, yang nilai kalian, itu pasti dokter gigi yang ada di sekolah kedinasan tersebut. Mungkin kerjasama dengan dokter gigi. Akhirnya dokter gigi itu khusus untuk menilai kesehatan gigi dan mulut untuk para calon peserta tes kedinasan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Nah, jadi perawatan pada mas-mas ini ya adalah yang pertama. Dia bagian depan yang fluorosis itu nanti saya akan hilangkan dengan veneering direct atau tambal langsung. Terus yang selanjutnya saya sarankan untuk cabut dari gigi yang berlubang besar, gigi bolong yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan terindikasi untuk pencabutan. Terus yang selanjutnya, ternyata ada gigi berlubang di situ kecil dan segera ditambalin. Nah, yang selanjutnya dipasangkan kawat gigi, terus rajin, kooperatif untuk kontrol setiap bulannya perawatan behel tersebut dan selalu rutin dibersihkan karang giginya. Nah, fokuskan untuk tinggi badan dan mata minus. Karena itulah penilaian yang hasilnya akan menentukan kalian keterima apa enggak. Kalau masalah gigi yang penting sehat. Sehat itu tidak ada gigi berlubang, gigi berjejal yang berpotensi untuk terjadinya karies atau gigi berlubang itu tidak ada, berarti kalian harus dibehel. Kalau misalkan ada yang ekstrim, numpuk-numpuk giginya. Nah, terus gigi yang harusnya dicabut atau terindikasi pencabutan, yaitu gigi berlubang dengan lubang besar, pernah sakit, pernah bengkak, dan itu udah nggak bisa dirawat lagi, perawatan saluran akar yang harusnya indikasinya pencabutan, ya dicabut. Nah, boleh pakai gigi palsu atau tidak setelah pencabutannya. Kalau untuk syarat STAN-nya. Tapi kalau misalkan untuk syarat kesehatan gigi dan mulut supaya gigi kalian tidak miring-miring, gigi yang sudah dicabut tersebut, gigi bolong yang sudah dicabut tersebut, ya harus dipasangkan gigi palsu. Seperti itu, ya, difahamin. Terus coba saya cari lagi, saya sempat fotokan. Yang seperti ini, perhatikan gigi yang bagian belakang kan dicabut. Nah, bagian depannya yang tengah-tengah gigi geraham pertama, itu gigi berlubang. Gigi berlubang itulah terindikasi untuk tambalan permanen langsung. Karena setelah saya periksa, ternyata lubang giginya belum sampai ke saraf gigi. Jadi bisa ditambal permanen langsung. Nah, gitu. Jadi ditambal juga, dicabut gigi yang sebelah ditambalnya. Nih, lihat. Ya. Ini kan hitam yang paling belakang. Terus gigi yang tengah-tengah itu hitam juga. Tapi perbandingannya, yang tengah-tengah itu mahkota giginya masih ada ya, masih utuh. Dan coba lihat, perhatikan, yang gigi tengah itu, gigi berlubangnya belum terlalu dalam. Nah, itu tidak ada keluhan. Nah, itu pun indikasinya ditambal permanen. Tapi yang belakangnya dicabut. Oke? Pembersihan karang gigi,
Terus yang tadi saya bilang, pakai behel, dan untuk kasus fluorosis itu ditambal veneering direct. Kalau misalkan ada yang seperti ini, yang sama seperti ini, segera ke dokter gigi. Karena akan menentukan cita-cita kalian. Nggak lucu, masalah gigi dan mulut kalian akan tertunda. Ya kan? Masalah-masalah itulah yang harus dipersiapkan. Untuk kalian semua yang nonton video saya ini, tentang apakah gigi bolong masuk stan, saran saya, persiapkan semua masalah kesehatan gigi dan mulut sebelum tes seleksi tiba. Karena jangan sampai nanti menyesal gara-gara satu lubang itu jadi penilaian buruk. Nah, untuk masalah kebugaran lainnya, silakan kalian cari informasinya di websitenya STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Itu banyak kok, di sini ada, di Google ada, coba kalian cari. Tapi masalah kebugaran yang prioritas adalah masalah tinggi badan dan mata minus. Oke. Mungkin saya akan bikinkan video-video lainnya tentang tes pramugari, tes lulus gigi masuk pramugari, tes lulus sekolah-sekolah tinggi lainnya, dan ada juga persyaratan-persyaratan mungkin untuk TKW, TKI yang ingin bekerja ke luar negeri. Nah, itu juga ada syarat-syaratnya loh. Karena banyak sekali yang datang untuk persyaratan itu. Ada juga persyaratan kerja. Misalkan ada kerja-kerja di PT-PT tertentu, misalkan PT Yamaha, PT apapun itu, yang menjadi tolak ukur gigi dan mulut harus sehat. Oke, semoga bisa dipahamin video ini yang saya bikin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share bila perlu, karena yang membutuhkan informasi ini sangat penting ini bukan kamu aja. Kita sebarkan pengetahuan kita supaya yang lain pun menonton video ini dan bisa memperhatikan syarat lulus STAN, terutama masalah kesehatan gigi, karena masih banyak yang bertanya-tanya. Kasihan mereka. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat gigi kuat, Dokter Gigi Wawan pamit undur diri. See you.